Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, petunjuk dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan kuliah zuhur ya di selama bulan suci Ramadan. Kemudian salat salam kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa Bapak Ibu, kita Allah sampaikan juga umur kita kepada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, betapa banyak mungkin sanak saudara kita, karib kerabat, saudara kita sesama muslim yang tidak lagi Allah berikan kesempatan dan rahmatnya bertemu, bersua dan memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tentunya mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita hadir, Allah sampaikan kesempatan umur kita kepada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Maka ini adalah salah satu kenikmatan yang terbesar yang harus kita selalu syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga hari ini adalah hari pertama kita di bulan suci Ramadan, dan tentunya hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dari 11 bulan yang Allah berikan dalam setahun di bulan Hijriah. Keistimewaan bulan suci Ramadan itu tentunya berbeda dengan bulan-bulan lain di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa banyak sekali hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW yang menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan tentang bulan Ramadan itu sendiri. Maka daripada itu, marilah kita memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini supaya kita mendapatkan nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuan akhir dari puasa kita adalah menggapai gelar titel la'allakum tattaqun itu, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah keutamaan bulan suci Ramadan. Maka bagaimanakah cara kita untuk menumbuhkan giat, minat dan semangat kita untuk berlomba-lomba memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini? Tentunya Bapak Ibu, kita harus tahu keutamaan-keutamaan yang dibawakan ataupun berbarengan datangnya bulan Ramadan. Kita harus tahu apa saja keutamaan-keutamaan di dalam bulan itu sendiri. Kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi mengatakan bahwa ketika Ramadan itu tiba, maka pintu-pintu surga akan dibukakan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini poin penting Bapak Ibu. Bagi kita seorang muslim, tujuan yang paling kita tunggu-tunggu dari akhir kehidupan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika momen Ramadan saat ini telah tiba di tengah-tengah kehidupan kita, maka kata Nabi adalah salah satu keutamaan Ramadan, yaitu adalah pintu surga dibukakan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya siapapun kita, maka kita menginginkan masuk ke dalam surganya Allah dari pintu mana saja yang kita sukai. Maka momen Ramadan saat ini adalah di mana Allah bukakan pintu surga yang seluas-luasnya. Maka mari kita memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, ya. Salah satunya amalan-amalan, ya, yang sering dikerjakan Nabi, yang dimaksimalkan Nabi ketika masuknya bulan Ramadan adalah Nabi ketika Ramadan tiba, maka Nabi memaksimalkan, meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tentang ibadah salat. Ya, di luar kewajiban, ya, salat yang 5 waktu, maka Nabi itu juga memaksimalkan ibadah-ibadah yang lain seperti salat sunnah, ya, seperti salat-salat sunnah yang lainnya. Salah satunya salat malam, salat tahajud. Apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, inilah keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ada kita dapati di luar bulan Ramadan, yaitu kita salat tarawih berjamaah di masjid. Maka ini dimaksimalkan oleh baginda Nabi. Maka ketika Ramadan telah tiba, mari kita mengikuti daripada serangkaian ibadah yang dikerjakan oleh baginda Nabi. Yang pertama adalah memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan ini adalah momen di mana Allah melipat gandakan nilai ibadah pahala yang akan didapatkan oleh hamba ketika dia memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah baginda Nabi ketika Ramadan tiba, Nabi itu akan memaksimalkan tilawatul Quran. Ya, kita tahu walaupun Nabi itu sudah hafal Al-Quran, tapi ketika Ramadan tiba tetap Nabi itu memaksimalkan bacaan-bacaannya, ya, khatamnya diperbanyak di bulan suci Ramadan. Maka ini adalah Nabi mencontohkan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sangat begitu tinggilah nilainya ibadah-ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka Nabi tidak mau melewatkan begitu saja momen Ramadan yang datangnya hanya sekali setahun. Bapak Ibu, kita perlu harus tahu bahwa sesungguhnya Ramadan tahun ini belum tentu tahun depan kita Allah pertemukan di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Maka Nabi memaksimalkan ibadahnya ketika Ramadan masuk, maka Nabi selalu memaksimalkan ibadahnya. Maka ini adalah salah satu ibadah yang dilakukan Nabi, yaitu memperbanyak tilawatil Quran. Tidak hanya memperbanyak membaca Al-Quran Bapak Ibu, tapi lebih dari itu adalah mentadabburi Al-Quran, mempelajari tujuan-tujuan ayat daripada bagian-bagian ayat yang dibacakan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian apa lagi ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah Bapak Ibu bersedekah. Yang pertama, ketika ibadah kita maksimalkan, misalnya sholatnya kita tambah dengan yang sunnah, kemudian kita perbanyak tilawah Al-Quran, itu sifatnya Bapak Ibu adalah untuk diri kita sendiri. Maknanya apa? Ketika kita sholat itu fadilahnya untuk kita. Kemudian ketika kita baca Al-Quran, maka nilainya kita sendiri yang mendapatkan. Tetapi yang ketiga Bapak Ibu, ini yang perlu lebih juga kita perhatikan ketika bulan Ramadan adalah bersedekah. Yang memberikan, menyalurkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi bulan Ramadan Bapak Ibu, ya, ketika kita memberikan misalnya bukaan kepada orang yang berpuasa, maka kata Nabi adalah kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi nilai pahala puasa dari orang yang kita beri bukaan tersebut. Maka inilah momen-momen ketika Ramadan tiba. Bapak Ibu, kita merasakan, ya, dengan ini seperti kita di Indonesia, ya, ketika buka Ramadan tiba, ya, kita berbuka bersama. Banyak sekali orang-orang yang dermawan di bulan suci Ramadan. Kenapa ini orang lakukan? Karena, ya, tidak lain tidak bukan adalah berkenaan dengan keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam bulan itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ini adalah ibadah tahunan yang sifatnya datang sekali setahun, maka marilah kita memaksimalkan. Mumpung ini juga momen di hari pertama kita di bulan Ramadan, maka janganlah kita sia-siakan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di rumah sakit kita juga ada program untuk khatam Al-Quran. Ini luar biasa Bapak Ibu, bagaimana rumah sakit kita memberikan motivasi untuk memaksimalkan, meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan untuk karyawan-karyawannya semua. Ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan, menghidupkan gairah ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena kita tahu selama Ramadan kita tidak bisa makan dan minum di siang hari, maka kita bisa melaksanakan ibadah yang lain. Di sela-sela kita istirahat, kita baca Al-Quran, kemudian kita memperbanyak zikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sunnah ketika kita lakukan di Ramadan, maka nilainya seperti nilai ibadah yang wajib. Inilah kesempurnaan keutamaan ibadah puasa Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini salah satunya dari keutamaan-keutamaan yang wajib kita harus dapatkan. Jangan kita lewatkan momen ini begitu saja tanpa ada yang kita dapatkan. Jangan sampai seperti nanti kita jatuh kepada doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah. Apa doanya Bapak Ibu? Syaki abadun adaraka ramadana fansalaha minhu falahu yughfarlah. Celakalah orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Intinya ketika orang itu Allah sampaikan umurnya masuk di bulan Ramadan, tapi dia celaka, kata Nabi. Kenapa dia celaka? Padahal Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Kenapa dia celaka? Karena dia tidak mendapatkan ampunan selama Ramadan itu. Inilah orang yang celaka, padahal Allah sampaikan umurnya di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan keberkahan dari bulan itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka siang hari kita berpuasa. Apalagi alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, walaupun dengan pekerjaan yang begitu luar biasa, tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di setiap tetesan keringat yang Bapak Ibu keluarkan, apalagi ini bulan Ramadan, maka ini adalah menjadi nilai ibadah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita siangnya puasa siang, maka ini dihitung, tiada yang Allah lewatkan. Tetesan daripada keringat kita ketika kita bekerja di rumah sakit ini, Bapak Ibu yakin dan percayalah, maka itu adalah dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai pula ibadah Ramadan kita pada tahun ini adalah siang kita sudah lelah, capek, menahan lapar dan haus, juga kita capek dengan kerja kita sia-siakan ibadah Ramadan kita. Jangan sampai kita adalah orang yang celaka di atas puasa Ramadan yang kita jalankan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan nilai yang memuaskan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Bapak Ibu kita adalah orang-orang yang kebanyakan, kata Nabi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Kebanyakan daripada umatku yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, tidak mendapatkan apa-apa illal ju'i wal atas, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, haus yang sangat. Karena hari ini Bapak Ibu kita merasakan siang hari sekarang sungguh sangat teriknya matahari. Di samping kita juga dituntut untuk kewajiban ibadah kita puasa di bulan Ramadan. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita sudah lelah dengan kerja yang ada, kemudian tuntutan kita di bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Kita tidak mau hanya melewatkan puasa, menahan itu hanya sekedar menahan lapar, kemudian kerongkongan kita haus, tidak boleh kita bisa minum di siang hari, akan tetapi cuma itu yang kita dapatkan. Maka kita ingin dan kita mau bahwa ibadah itu menjadi nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah
Salah satu ibadah-ibadah yang kita bisa maksimalkan di bulan Ramadan, yang pertama tadi adalah kita memaksimalkan daripada ibadah kita, baik ibadah salat yang wajib kita, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah salat sunnah kita. Kemudian yang kedua, Nabi kalau masuk Ramadan memaksimalkan daripada ibadahnya, yaitu tilawatil Quran. Kemudian tidak hanya membaca Al-Quran, ya, kita juga harus disuruh mentadabburi, mempelajari tujuan daripada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yang tidak hanya kita yang mendapatkan daripada manfaat itu adalah bersedekah di bulan Ramadan. Ya, orang-orang yang memperbanyak sedekah di bulan Ramadan sungguh luar biasa Bapak Ibu. Di samping bulan itu adalah tempatnya kita bersedekah, bulan yang mulia, sedekah adalah bermanfaat untuk orang lain. Bapak Ibu, ya ustaz-ustaz banyak menyampaikan juga bahwa sesungguhnya ketika kita berinfak misalnya, maka selama itu infak kita digunakan, misalnya kita berinfak di masjid, ya, digunakan misalnya untuk pembangunan masjid, selama ini masjid digunakan untuk beribadah, maka selama itu kita akan mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selama itu orang bisa memanfaatkan fasilitas dari infak kita, maka selama itu pula lah pahala-pahala akan mengalir bahkan ketika kita sudah tiada di dunia. Maka ini adalah salah satu ibadah yang perlu dan memang kita harus memaksimalkan dan mengoptimalkan di bulan Ramadan. Apalagi ini Bapak Ibu adalah masih di awal hari pertama kita bulan Ramadan. Maka jangan sampai nanti tiba ke akhir, semakin dekat ke akhir di penghujung dari Ramadan, kita hanya menyia-nyiakan ibadah Ramadan. Jangan sampai di awal saja kita semangat, di tengah mulai kendor, di akhir semakin tidak ada semangat. Jangan sampai seperti itu. Karena 10 malam pertama, 10 di hari pertama Ramadan itu adalah bulan rahmat Allah. Mari kita gafai, ya, kita ambil daripada keutamaan-keutamaan di 10 hari pertama itu dengan bulan rahmatnya. Ya, 10 hari pertama itu rahmat dan rahmat Allah akan turunkan kepada hamba-hambanya yang memang bisa mendapatkan itu rahmat. Kemudian 10 hari kedua di pertengahan adalah itu maghfirah. Mari kita yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap silap salah pasti ada yang pernah kita lakukan. Kita tidak ada yang terlepas dari yang namanya dosa. Maka 10 hari ya kedua di bulan Ramadan kata Nabi itu adalah pengampunan dosa, maghfirah. Maka 10 hari terakhir ini yang penting di puncak daripada ibadah Ramadan adalah itqum minan nar. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu, tidak ada satupun kita orang yang ingin masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu ada yang mau masuk neraka? Tidak, karena itu adalah gapaian keinginan kita adalah dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Maka 10 hari terakhir kata Nabi adalah itqum minan nar. Mari kita dapatkan itu, ya, karena momen ini sekali setahun. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di hadis Nabi adalah ketika Ramadan tiba, maka pintu-pintu neraka akan dikunci, akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu, inilah aneh bin ajaibnya kita sebagai manusia. Allah sudah mengunci rapat pintu neraka. Kita sebagai orang, sebagai seorang hamba pasti mencari-cari celah, mencari cara untuk membuka, memaksa dibuka pintu neraka. Inilah kita. Dengan apa Bapak Ibu? Ya, ketika Ramadan tiba, padahal istimewanya Ramadan kata Nabi, pintu neraka itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak juga orang yang mencari cara, mencari kunci, mencari palu untuk bagaimana cara gembok neraka itu bisa dibuka. Dengan apa misalnya Bapak Ibu? Sudah tahu di Ramadan banyak juga dia menggunjing orang, kemudian dia membicarakan orang lain, kemudian dia gosip sana gosip sini, dan yang lain sebagainya. Kita tahu ketika Ramadan tiba kita tidak boleh melaksanakan daripada dosa. Maka untuk itu jangan sampai Bapak Ibu, Allah sudah mengunci rapat pintu neraka, maka kita mencari celah untuk membuka pintu neraka. Dengan intinya adalah berbuat nilai-nilai dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai itu kita lakukan Bapak Ibu. Kita sudah menahan lapar selama siang sampai kita malam, tapi yang kita dapatkan bukan malah pengampunan, tapi kita mencari cara bagaimana memaksa Allah untuk dibukakan pintu neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, keutamaan yang dibawakan oleh bulan Ramadan adalah yaitu
ketika itu adalah setan-setan itu dibelenggu, yaitu diikat. Maka di bulan Ramadan Bapak Ibu cuma satu musuh kita, yaitu hawa nafsu kita. Maka marilah kita menundukkan hawa nafsu. Adapun tujuan puasa itu sebenarnya adalah kita untuk menundukkan hawa nafsu kita. Maka kita tahu begitu susahnya, begitu payahnya lah hawa nafsu untuk ditundukkan. Maka ketika hawa nafsu dulunya ketika Allah perintahkannya puasa, maka disitulah dia merasa tidak kuat. Maka Bapak Ibu, inilah salah satu juga manfaat tujuan dari ibadah puasa adalah menundukkan hawa nafsu. Karena kita tahu Bapak Ibu, hawa nafsu itu lebih dominan mengarahkan seorang hamba, seorang manusia itu adalah kepada kemaksiatan, kepada dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 mudah-mudahan bisa kita optimalkan. Yang pertama, Ramadan tiba, pintu surga Allah bukakan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita, keluarga kita, saudara kita semuanya sesama muslim, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan surga yang lagi dibuka Allah dengan selebar-lebarnya pintu surga. Kemudian yang kedua adalah ketika Ramadan tiba adalah pintu neraka Allah kunci rapat. Kemudian yang ketiga, ketika Ramadan telah masuk, maka kata Nabi adalah iblis, setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wadah tempat di mana kita melalui Nabi, Allah ingin hamba-hambanya memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu melalui ceramah yang panjang lebar ini, mudah-mudahan kita mendapat motivasi, semangat, keinginan yang kuat untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik dari ibadah Ramadan kita yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan janji Nabi bahwa Ramadan pintu surga dibukakan, mudah-mudahan kita dapatkan dengan motivasi yang kuat beribadah, mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan banyak manfaat. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesilapan, kesalahan itu datangnya dari saya sebagai hamba yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.